Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salfahansa Zahira dengan NIM J210240185. Di sini saya akan menjelaskan apa sih penyakit menular seksual itu. Nah, sebelumnya apakah kalian udah tahu apa sih itu penyakit menular seksual? Nah, jika masih belum tahu, aku bantu jelasin ya. Jadi, penyakit menular seksual itu adalah penyakit infeksi yang penularannya itu terutama melalui hubungan seksual, baik vaginal, anal, maupun oral. Nah, terkadang penyakit menular seksual ini tidak menimbulkan gejala. Oleh karena itu, penting untuk menjaga perilaku seksual yang sehat dan juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin. Nah, selanjutnya, jenis penyakit menular seksual apa aja sih yang bisa ditularkan melalui hubungan seksual? Yang pertama itu ada gonore atau kencing nanah. Yang kedua itu ada sifilis. Dan yang ketiga ada chlamydia. Yang keempat ada herpes genital. Yang kelima ada HIV/AIDS. Yang keenam ada HPV atau Human Papilloma Virus. Dan yang ketujuh ada hepatitis B. Dan yang terakhir ada trichomoniasis. Nah, yang paling sering terjadi pada masyarakat sekitar itu HIV/AIDS nih. Kalian pasti udah pada pernah dengar kan? Yang selanjutnya ada cara penularan penyakit menular seksual. Nah, penyakit menular seksual ini bisa ditularin melalui apa aja sih? Yang pertama itu bisa melalui hubungan seksual tanpa pengaman, seperti vaginal, anal, maupun oral. Kemudian yang kedua, kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti cairan vagina, darah, dan yang lainnya. Dan yang ketiga ada penggunaan jarum suntik yang secara bersamaan atau bergantian. Kemudian yang keempat itu bisa dari ibu ke bayi saat hamil, saat persalinan, maupun menyusui. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala penyakit menular seksual nih. Yang pertama itu keluar cairan tidak normal dari alat kelamin. Kemudian nyeri atau perih saat buang air kecil. Kemudian luka, borok atau benjolan di area kelamin. Kemudian gatal atau nyeri saat berhubungan seksual. Dan yang terakhir itu bisa demam, nyeri panggul, atau nyeri perut bagian bawah. Selanjutnya, pengobatan yang dapat dijalani. Nah, penyakit menular seksual ini bisa diobati sesuai penyebabnya. Jika penyebabnya jelas, itu bisa lebih gampang untuk mencari obatnya. Nah, seperti infeksi bakteri, misalnya gonore tadi, atau sifilis dan chlamydia, itu biasanya diobati dengan antibiotik. Kemudian ada infeksi virus, misalnya herpes, HIV, HPV, dan hepatitis B. Itu bisa dikendalikan dengan obat antivirus atau terapi sesuai anjuran dokter. Tetapi pengobatan harus dituntaskan sesuai resep dokter meskipun gejalanya sudah hilang. Selanjutnya, akibat apa sih yang timbul jika kita terinfeksi oleh penyakit menular seksual? Nah, yang pertama itu ada infertilitas. Infertilitas itu sulit memiliki keturunan atau gangguan kehamilan. Kemudian infeksi dapat menjadi kronis dan sulit diobati. Kemudian kerusakan organ, misalnya hati, saraf, jantung, dan beresiko terkena kanker serviks karena virus HPV tersebut. Kemudian dapat meningkatkan juga resiko tertular HIV/AIDS dan menularkannya juga ke pasangan. Yang selanjutnya ada cara mengendalikan atau cara mencegah penyakit menular seksual. Nah, sebenarnya penyakit menular seksual ini juga dapat sekali untuk dicegah. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama itu bisa gunakan kondom dengan benar saat berhubungan seksual. Kemudian setia pada satu pasangan dan hindari berganti-ganti pasangan saat berhubungan seksual. Kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian menjaga kebersihan organ reproduksi dan pola hidup sehat. Kemudian dapat saling jujur dan terbuka dengan pasangan tentang kesehatan seksual. Yang terakhir, kapan sih waktu untuk kembali periksa saat sedang menjalani pengobatan? Nah, biasanya itu kembali kontrol sesuai anjuran dokter, biasanya 1-2 minggu setelah memulai pengobatan. Kemudian lakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan infeksi sudah sembuh.
Kemudian segera kembali jika keluhan tidak segera membaik atau muncul gejala baru. Nah, yang terakhir itu bisa melakukan pengecekan dan pemeriksaan secara rutin untuk mencegah terjadinya penularan ulang meskipun sudah dinyatakan sembuh. Nah, sekian penjelasan mengenai PMS atau penyakit menular seksual dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.